Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin, ya, semuanya masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu kembali ya untuk belajar bersama-sama. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum kita mulai, kita biasa membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, satu orang memimpin doa. Ibu persilakan, Sarah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita sebentar nanti ini ya bisa bermanfaat untuk diri kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ada 8 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Biasa baca Al-Quran di rumah kan? Ya. Memiliki perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Az-Zumar ayat 53 tentang optimis, Surah An-Najm ayat 39 sampai 42, Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kita akan bahas ya. Kemudian mengidentifikasi pengertian optimis. Selanjutnya menjelaskan cara menumbuhkan rasa optimis, memahami Quran Az-Zumar, An-Najm, dan Al-Imran, mengartikan secara keseluruhan ketiga surah ini, kemudian membaca surah Az-Zumar, An-Najm, dan Al-Imran. Anak-anak sekalian, ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Namun sebelumnya kita dulu kembali ke pembelajaran pada minggu yang kemarin yang sudah selesai kita bahas ya. Kemarin kan kita ada membahas tentang iman pada hari akhir. Ibu mau tanya dulu, apa itu iman? Ada yang masih ingat? Percaya. Iman pada hari akhir adalah Percaya kepada ya, percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, kita sebagai manusia harus selalu memiliki sifat optimis. Kenapa? Orang kalau optimis itu wajahnya ceria-ceria seperti kalian ini. Itu tanda-tanda orang yang memiliki sifat optimis atau penuh harapan. Iya kan? Selalu punya harapan. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini, kita lihat dulu. Meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kalau mau sukses harus punya harapan, ya kan? Punya cita-cita. Halo, diperhatikan dulu, ya. Nanti sebentar akan ada diskusinya, ya. Kemudian ini membaca Al-Quran adalah pembiasaan, ya. Kalau saran ibu sih ya, membaca Al-Quran itu setiap habis sholat, minimal saja setiap habis sholat itu minimal 2 ayat. Minimal 2 ayat kita baca Al-Quran. Berapa kali sholat dalam sehari? 5. Kita bisa baca satu hari sudah 10 ayat. Bukan main pahala yang kita dapat. Kalau 2 hari sudah 20 ayat. Kita lipat gandakan seperti ini. Artinya pembiasaan ya, membiasakan membaca Al-Quran. Kemudian
memahami kandungan ayat tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Kita bahas sebentar nanti ya tentang kandungannya. Kemudian yang paling penting, mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, optimis, ikhtiar dan tawakal. Ini yang paling utama, membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu di sini. Ini adalah optimis. Lawannya adalah pesimis. Iya kan? Kalau orang optimis punya harapan. Kalau dia mau lomba atau mau mengikuti satu kegiatan, dia punya punya harapan, punya kepercayaan diri akan menang. Karena menganggap bahwa semuanya sama, punya kemampuannya sama. Kemudian pesimis, orang yang memiliki sifat pesimis susah akan sukses. Belum mulai dia sudah takut kalah, ya kan? Takut kalah, seperti itu. Jadi kita harus punya sifat optimis. Oke, lanjut. Ini adalah hadis tentang sifat optimis. Nah, ini adalah ayat mulia tentang optimis yang akan kita bahas, yaitu di surah Az-Zumar ayat 53. Kita akan baca bersama-sama. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Satu orang baca artinya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi manusia. Iya, jadi ini adalah surah Az-Zumar yang akan kita bahas sebentar tentang optimis ya. Ini ada istilah roja, yaitu adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar kita bahas lagi tentang apa itu tawakal, apa itu ikhtiar, apa itu optimis. Optimis adalah harapan, orang yang punya harapan. Apa itu ikhtiar? Adalah usaha, orang yang mau berusaha. Apa itu tawakal? Iya, berserah diri kepada Allah. Tapi jangan berserah diri dulu. Semuanya berserah diri saja kepada Allah tanpa mau berusaha, itu salah. Usaha dulu, selanjutnya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini ikhtiar. Melakukan suatu kegiatan dengan maksud memperoleh hasil itu adalah usaha atau ikhtiar. Membiasakan diri berikhtiar. Sebentar lagi kita bahas karena kalian ini adalah tawakal. Nah, kalian ini kan kita sudah bentuk tadi kelompok ya, yang kelompok kemarin tetap saja berlaku ya. Jadi ini kelompok 1, 2, dan 3 yang membuat peta konsep tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal yang sudah ditugaskan. Silakan memaparkan hasil tulisannya. Yang lain, kelompok lain bisa menanggapi ya, bisa bertanya, silakan. Oke, kelompok 1 bisa diwakili oleh 2 orang maju ke depan. Kemudian yang lain siap-siap apabila ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan yang memperhatikan di depan 2 orang. Oke, siapa yang bisa maju? 2 orang nak? Harus berani. Semangat itu sudah ibu bilang sifat optimis. 1 orang lagi siapa? 1 orang lagi. Lihat
tidak takut dalam kegagalan. Ikhtiar adalah seseorang harus berusaha untuk menunjukkan keinginannya hingga mencapai batas maksimal yang mampu dia lakukan. Contohnya belajar dengan giat untuk menggapai cita-cita. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Contohnya selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar hingga mendapatkan keberkahan. Iya. Oke. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada kelompok lain barangkali yang mau bertanya atau menanggapi kelompok 2 buat pertanyaan. Ada yang mau bertanya silakan. Kelompok 1 siap untuk menjawab. Ya kan, kelompok 1? Iya, oke. Oke, kelompok 1 bagaimana? Oke, ada kelompok 3. Silakan kelompok 3 mau bertanya. Yang lain boleh bantu ya temannya ya, kelompok 1. Apa itu pengertian tawakal? Ayo. Berserah diri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat ya penampilan kelompok 1. Yang pertama-tama yang Ibu harap itu adalah satu keberanian untuk maju ya, menampilkan berbicara di depan teman-temannya, itu adalah satu nilai plus. Bagus. Kelompok 2 silakan. Belum siap. Kelompok 3 oke silakan. Kelompok 3 tuh. Oke. Ya. Kelompok lain siapa pertanyaan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Optimis merupakan sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Contohnya, tidak takut dengan kegagalan, selalu berpikir positif, senantiasa bersikap tawakal. Ikhtiar adalah kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam memilih dan menentukan perbuatannya. Contohnya, bekerja keras, rajin belajar, memiliki sikap perwira. Tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan selain Allah dan menyerahkan keputusan atas segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya dari kelompok 1 dan 2? Kelompok 1 ada? Kelompok 2? Tidak ada. Oke lah, kalau begitu tidak ada yang bertanya ya silakan. Terima kasih kelompok 3. Oke, sekarang silakan kelompok 2. Nanti dari depan. Udah, siapkan pertanyaannya dong supaya diskusinya gitu. Silakan kelompok 2. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan arti dari hasil diskusi kami.
3 kelompok tadi, Ibu Salih sudah berani tampil memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Pertama-tama yang Ibu nilai itu adalah keberanian untuk tampil ke depan. Adapun nanti hasilnya itu di belakang. Ya, yang penting sudah berani tampil untuk memaparkan hasil kelompok di depan. Itu tidak semua orang bisa tampil di depan ya. Seperti itu. Ya, ini adalah tawakal. Nanti akan kita simpulkan pada akhir materi ya. Kita harus senantiasa menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Iya. Kita lihat dulu ini gambar-gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah orang yang selalu bersikap optimis, selalu semangat. Ya, oke, diperhatikan dulu. Kemudian ikhtiar menghadapi wabah corona. Sekarang kan kita lagi berhadapan dengan pandemi yang begitu panjang ya. Di hampir seluruh dunia corona ini sudah memakan korban jiwa yang begitu banyak. Nah, kita disuruh berikhtiar untuk menghadapi corona ini. Apa yang kita lakukan ikhtiar bagaimana? Mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, diam di rumah, kalau tidak penting tidak usah keluar ya. Itu. Kemudian itu tadi yang Ibu dengar dari kelompok 2, bagus juga hasilnya ya. Ikhtiar dulu, tawakal kemudian itu. Ikhtiar dulu memang baru kita tawakal. Jangan tawakal dulu. Tawakal belum apa-apa sudah berserah diri kepada Allah. Tanpa mau berusaha, itu namanya pasrah. Kita tetap menentukan Allah yang menentukan semua hasilnya ya. Kita serahkan kepada Allah tapi melalui usaha. Kalau kita berhasil usahanya maka kita bersyukur. Kalaupun usahanya gagal maka kita jangan berprasangka buruk. Selalu berusaha lagi dan berusaha lagi. Nah, anak-anak sekalian, dari materi tadi kita mengambil satu kesimpulan. Ya, kesimpulannya bahwa orang yang optimis, contohnya adalah yang bagaimana? Orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan karena gagal tuh Allah jahat sama saya, Allah marah sama saya. Harus selalu berprasangka baik karena Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Ya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Selalu semangat. Wajahnya selalu tersenyum, selalu ceria. Nah, untuk ikhtiar ini akan kita bahas nanti pada saat pembelajaran kita yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha ya. Ciri-ciri orang ikhtiar bagaimana seharusnya ikhtiar itu di dalam Islam. Nanti di rumah kalian ada tugas yang akan kalian kerjakan, yang Ibu akan berikan, membuat peta konsep lagi, diagram tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal beserta ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sampai di sini anak-anakku sekalian, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau begitu Ibu yang bertanya dulu ya. Sini. Apa itu optimis? Angkat tangan yang bisa jawab. Iya, siapa namanya? Sebut nama. Nurjana, silakan Nurjana. Optimis merupakan sifat berpikir positif yang ditujukan seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Iya, tepuk tangan untuk Nurjana. Apa itu ikhtiar? Iya, silakan. Sebut nama. Ya, silakan. Ikhtiar benar-benar berusaha. Pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Maka secara maknanya arti ikhtiar adalah berusaha. Iya, tepuk tangan ya. Apa itu tawakal? Oke, silakan. Sebut nama ya supaya teman lain. Ya. Tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan selain Allah dan menyerahkan keputusan atas segala sesuatu
Teman-teman sudah pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Hari ini semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan tetap kita buat tentang konsep lagi ya tentang ikhtiar. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.